Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aam Amalia dari SMA Negeri 1 Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi pembelajaran di kelas 12, yaitu tentang enzim dan metabolisme sel. Pada kali ini saya akan membahas tentang enzim terlebih dahulu. Selanjutnya tentang metabolisme sel akan dibahas pada video berikutnya. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Metabolisme ada dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi, atau disebut juga dengan reaksi eksergonik. Sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi, atau disebut dengan reaksi endergonik. Selanjutnya kita akan membahas enzim. Dalam proses metabolisme dibutuhkan suatu senyawa yang disebut dengan enzim. Enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator atau senyawa yang mempercepat proses metabolisme. Zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut substrat, sedangkan hasil reaksi enzim dengan substrat disebut produk. Klasifikasi enzim. Ada dua macam enzim, yaitu enzim intraseluler, yaitu yang bekerja di dalam sel, seperti contohnya adalah enzim katalase. Yang kedua adalah enzim ekstraseluler yang bekerja di luar sel. Contohnya adalah enzim-enzim pencernaan. Komponen penyusun enzim. Komponen penyusun enzim terdiri atas apoenzim dan haloenzim. Apoenzim terdiri atas senyawa protein, sedangkan haloenzim terdiri atas protein dan non-protein, atau yang disebut dengan kofaktor. Kofaktor terdiri atas dua, yaitu gugus prostetik dan koenzim. Berikutnya adalah sifat-sifat enzim. Yang pertama, menggumpal jika dipanaskan. Umumnya enzim ini akan rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Bekerja secara spesifik, hanya bekerja pada substrat tertentu. Yang ketiga, berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang keempat, dapat digunakan berulang kali karena tidak ikut bereaksi. Yang kelima, diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang keenam, umumnya bekerja bolak-balik atau dua arah. Cara kerja enzim. Ada dua teori cara kerja enzim. Yang pertama, teori gembok dengan anak kuncinya. Enzim memiliki bentuk sisi aktif yang sangat spesifik dan akan berikatan dengan substrat tertentu yang memiliki bentuk molekul yang sesuai. Yang kedua, teori kecocokan induksi. Teori ini menyatakan bahwa enzim memiliki bentuk sisi aktif yang fleksibel dan akan termodifikasi menyesuaikan bentuk substrat. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu, kemudian konsentrasi enzim, inhibitor atau zat penghambat, kemudian derajat keasaman, aktivator, konsentrasi substrat, dan zat hasil atau produk. Kemudian apa itu penghambat kerja enzim atau disebut dengan inhibitor? Inhibitor ada dua macam. Ada inhibitor irreversible dan ada inhibitor reversible. Inhibitor irreversible berikatan dengan sisi aktif enzim secara kuat, sehingga enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Inhibitor reversible berikatan dengan sisi aktif enzim secara lemah, sehingga enzim dapat kembali secara semula. Ini bisa dilihat dari gambarnya. Demikian pemaparan tentang enzim. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.